Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya. Yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan secara live streaming, publik bisa melihat bagaimana Presiden Prabowo belak-belakan terhadap pembantunya, Panglima dan Kapolri diingatkan menindak anggotanya karena jadi backing pembarakan liar. Sementara Menhub Raja Juli terlihat gugup ditanya soal izin perusahaan yang terlibat pembarakan hutan. Berikutnya Pak Mendikdaspen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Ini yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Berarti Sudah jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita. Marilah kita hadapi akhir tahun dengan waspada, tapi tetap optimis dan kita percaya sekali lagi pada kekuatan kita sendiri. Ya. Ada beberapa penekanan dari saya, pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor, sedikit demi sedikit kita tutup. Sebagai contoh, terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Jadi ini
mewaspadai kita. Ya. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Ya. Penyelundupan contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius. Ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Saya lihat terutama TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Ya. Tadi saya sudah sebut, saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana.